Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Beli saham kecil dan bagus hanya dengan uang 100.000, rutin bagi dividen setiap tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang jarang dibahas tapi sebenarnya cukup menarik untuk dianalisa. Perusahaan ini merupakan bagian tidak langsung dari salah satu grup konglomerasi terbesar yang ada di Indonesia. Mereka rutin bagi dividen 1-2 kali dalam setahun. Pencapaian laba mampu naik hingga 1.161% di tahun ini dengan komposisi utang yang masih rendah. Dengan kualitas seperti ini, apakah saham kecil ini bisa dikoleksi? Mari simak pembahasannya. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Turi punya aset 6,8 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 5,76 triliun. Artinya aset perusahaan naik 1,04 triliun atau 18,06% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 6,8 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,41 triliun. Artinya 35,44% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,14 triliun atau 6,17%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 6,8 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,31 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,36 triliun atau 37,89%. Kedua, liabilitas. Turi punya liabilitas 2,55 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 1,89 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,66 triliun atau 34,92% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 2,55 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 0,46 triliun. Artinya, 18,04% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,08 triliun atau 21,05%. Selain pinjaman jangka panjang, ada juga pinjaman jangka pendek. Dari total liabilitas 2,55 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka pendek sebanyak 0,42 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,25 triliun atau 147,06%. Ketiga, ekuitas. Turi punya ekuitas 4,23 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 3,86 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,37 triliun atau 9,59%. Dari total ekuitas 4,23 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 4,02 triliun. Artinya, 95,04% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,36 triliun atau 9,84%. Keempat, pendapatan. Turi punya pendapatan 12,15 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 8,39 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,76 triliun atau 44,82% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Turi mempunyai biaya pokok penjualan sebanyak 10,92 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 7,57 triliun. Berarti biaya pokok naik 3,35 triliun atau 44,25% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Turi mampu menghasilkan laba sebanyak 0,53 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,042 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,488 triliun atau 1.161,90% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
Turi punya ROE 12,73% dengan NPM 4,43%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 60,46%. Rasio ROE dan DER saham ini sebenarnya cukup baik. Artinya, perusahaan mampu menghasilkan laba yang signifikan jika dibandingkan ekuitas. Selain itu, komposisi utang perusahaan masih lebih rendah dari modalnya. Namun, NPM saham Turi terbilang rendah dengan angka yang hanya 4,4%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 14,20 kali dan PBV 1,81 kali. Valuasi PER dan PBV saham ini sebenarnya tidak lagi bisa dikatakan murah. Dengan PBV 1,81 kali, berarti harga saham perusahaan dijual hampir 1 kali lipat dari book value-nya. Selain itu, PER-nya bisa terlihat cukup rendah karena laba yang naik hingga 1100%. Tapi, apakah hal ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas dan aset tetap yang bertambah. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari pinjaman jangka pendek. 3. Ekuitas bertambah karena terjadi peningkatan saldo laba. 4. Laba bisa naik 49 miliar karena kenaikan pendapatan yang lebih besar dari kenaikan biaya. 5. Rasio keuangan terlihat biasa saja. 6. Valuasi saham ini sudah cukup tanggung dan tidak bisa lagi dikatakan murah. Demikian analisis singkat saham Turi berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Thank you.